Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Rajendra dari Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas artikel ilmiah yang telah saya buat. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Daris Hadianto yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan artikel ilmiah ini. Artikel ilmiah saya berjudul Pengaruh Game Daring terhadap Prestasi Belajar Siswa. Hal-hal yang akan dibahas dalam video ini adalah abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh game daring terhadap prestasi belajar siswa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei atau survei research, di mana peneliti dapat mengetahui apakah ada pengaruh aktivitas game daring terhadap prestasi belajar siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan memberikan survei secara acak kepada orang-orang yang memenuhi kriteria sebagai responden. Kata kunci yang saya pilih adalah pengaruh, game daring, dan prestasi belajar siswa. Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi saat ini berkembang begitu pesat. Berbagai produk teknologi diciptakan untuk memberikan kemudahan serta manfaat bagi manusia. Mulai dari pendidikan, ilmu pengetahuan, hingga hiburan. Beberapa kemudahan tersebut bisa diakses hanya menggunakan koneksi internet. Salah satu produk teknologi yang memberikan hiburan adalah game daring. Saat ini, game daring sangat populer di kalangan anak-anak dan remaja. Menurut Andrew Rawlings dan Ernest Adam tahun 2006, game online atau game daring adalah jenis permainan yang menggunakan jaringan komputer, LAN atau internet sebagai medianya. Tak hanya komputer, ponsel pintar pun dapat digunakan untuk bermain game daring, tergantung jenis permainannya. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini yang sedang marak dimainkan oleh siswa adalah game Mobile Legends, PUBG, dan Valorant. Ada 3 rumusan masalah dari dalam penelitian kali ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh game daring terhadap prestasi belajar siswa. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kecanduan dari aktivitas game daring. Dan yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan prestasi belajar. Adapun metode penelitiannya, penelitian kali ini menggunakan metode penelitian survei atau survei research. Menurut Karl Langer, tahun 1973 menyatakan bahwa penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi kecil maupun besar, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk menemukan kejadian-kejadian distribusi, relatif, dan hubungan-hubungan antara variabel psikologis maupun sosiologis. Landasan pemilihan metode ini adalah untuk mengetahui pengaruh game daring terhadap prestasi belajar siswa. Adapun partisipan di dalam penelitian kali ini, yaitu partisipannya adalah 39 orang yang telah menyelesaikan studi di SMA atau sederajat. Kenapa saya memilih 39 orang yang telah menyelesaikan studi di SMA atau sederajat? Karena mereka yang telah menyelesaikan studi di SMA diharapkan mampu memberikan data terkait pengaruh game daring terhadap prestasi belajarnya dahulu saat masih di bangku SMA. Adapun hasil pembahasan dari penelitian ini sebagai berikut. Pada pertanyaan pertama, bagaimana prestasi belajar Anda di sekolah? Dari 39 orang responden, hanya 3% responden atau 1 orang saja yang memilih prestasi belajar amat baik. Ada 56% atau 22 orang responden yang prestasi belajarnya baik. Ada 36% atau 14 orang responden yang prestasi belajarnya cukup. Dan ada 5% orang atau 2 orang yang prestasi belajarnya kurang. Di pertanyaan kedua, apakah Anda merasa puas dengan hasil prestasi belajar Anda selama di SMA? Ada 2 orang responden yang hasil prestasi belajarnya amat puas. Ada 19 orang yang memilih puas, ada 12 orang yang memilih cukup, dan ada 15% atau 6 orang responden yang tidak puas dengan hasil prestasi belajar mereka selama di SMA. Pada pertanyaan ketiga,
Apakah Anda sering bermain game daring? 4 orang yang memilih sangat sering bermain game daring, dan ada 11 orang yang memilih sering, ada 16 orang yang memilih kadang-kadang, dan ada 2 orang yang memilih tidak pernah. Berdasarkan data tersebut, kebanyakan responden merupakan pemain game daring. Pada pertanyaan keempat, berapa jam yang Anda habiskan untuk bermain game daring atau game online dalam sehari? Ada 23% atau 9 orang yang tidak bermain game daring dalam sehari. Ada 11 orang yang bermain game daring kurang dari 1 jam dalam 1 hari. Ada 9 orang yang bermain game daring 1-2 jam dalam sehari. Ada 3 orang yang bermain game daring 3-4 jam sehari. Dan ada 3 orang atau 8% responden yang bermain game daring lebih dari 4 jam dalam 1 hari. Adapun menurut Dharma, tahun 2011, dampak negatif game daring yang muncul pada anak-anak atau siswa adalah sebagai berikut. Anak-anak lebih sering menghabiskan waktunya bermain game daring pada jam di luar pelajaran. Yang kedua, bermain game daring juga dapat mengganggu konsentrasi belajar karena siswa cenderung mengarah pada permainan yang ada di dalam game daring. Yang ketiga, itu dapat mengakibatkan siswa tertidur di kelas. Yang keempat, melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagai siswa. Yang keempat, prestasi belajar di sekolah menurun. Dan yang keenam, berbohong mengenai berapa waktu yang dihabiskan untuk bermain game daring. Yang ketujuh, cenderung memilih game daring daripada bermain dengan teman. Yang kedelapan, menjauhkan diri dari kelompok sosialnya. Yang kesembilan, merasa cemas bila tidak bermain game daring. Berdasarkan pendapat para ahli dan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat korelasi antara bermain game daring terhadap prestasi belajar siswa. Salah satu faktor yang memengaruhi prestasi belajar siswa adalah game daring. Siswa yang prestasi belajarnya kurang dan cukup merupakan siswa yang gemar bermain game daring lebih dari 1 jam dalam 1 hari. Namun, game daring juga bukan merupakan satu-satunya faktor yang memengaruhi prestasi belajar siswa. Karena tidak semua yang bermain game daring prestasi belajarnya rendah. Faktor lain seperti lingkungan, keluarga, dan teman juga berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Lanjut ke rumusan masalah yang kedua, cara mengatasi kecanduan dari aktivitas game daring. Menurut Yang, tahun 2009 menyebutkan bahwa kecanduan game daring adalah ketergantungan dengan game daring. Ketika tidak memainkan game daring, pemain akan memikirkan tentang game, dan ketika mereka harus berkonsentrasi terhadap kegiatan lainnya, mereka mengabaikannya dan terus membayangkan game daring. Cara mengatasi kecanduan game daring adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan membatasi waktu bermain. Seperti yang kita ketahui bahwa bermain game daring sangat menghabiskan banyak waktu. Dengan membatasi waktu bermain game daring, kita akan mampu mengerjakan kewajiban lainnya seperti mengerjakan tugas. Yang kedua adalah mencari hobi baru. Hobi baru seperti bermain alat musik dan berolahraga akan membantu mengalihkan perhatian kita terhadap aktivitas game daring. Yang ketiga, menjalani psikoterapi. Berkonsultasi ke psikolog atau psikiater juga dapat dilakukan apabila cara-cara sebelumnya belum berhasil. Psikolog atau dokter akan memberikan psikoterapi seperti terapi kognitif perilaku atau kognitif behavioral therapy atau yang disingkat CBT. Lanjut ke hasil dan pembahasan rumusan masalah yang ketiga, yaitu cara meningkatkan prestasi belajar. Menurut Slameto, tahun 2003, dengan mengelola faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, maka prestasi belajar siswa dapat ditingkatkan. Beberapa faktor yang memengaruhi prestasi belajar siswa sebagai berikut. Yang pertama ada faktor siswa, dan yang kedua ada faktor guru. Faktor siswa meliputi faktor jasmani dan psikologis. Faktor jasmani seperti kesehatan. Kesehatan sangat penting dalam proses pembelajaran karena jiwa yang sehat sangat membantu dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada faktor psikologis seperti intelijensi,
perhatian, minat, bakat, dan kebiasaan belajar. Lalu ada faktor guru, yaitu kurikulum dan metode mengajar. Guru hendaknya dapat memperhatikan keadaan siswa sehingga siswa mampu menerima dan menguasai pelajaran yang disampaikan oleh guru. Metode mengajar yang digunakan juga memengaruhi keberhasilan belajar. Guru harus mampu mengusahakan metode belajar yang efektif dan efisien. B. Relasi guru dengan siswa dan relasi siswa dengan siswa. Guru harus bisa menciptakan kedekatan dan keakraban dengan siswa agar saat memberikan pelajaran dapat diterima oleh siswa dengan mudah, dan guru juga harus mampu membuat hubungan sesama siswa berjalan dengan baik. Kesimpulannya, setelah meneliti tentang pengaruh game daring terhadap prestasi belajar siswa, dapat disimpulkan bahwa game daring berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Namun, tidak hanya game daring yang berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Faktor lain seperti faktor lingkungan, guru, orang tua, dan teman juga memengaruhi prestasi belajar siswa. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.